masuk kepada konten yang seolah-olah saya anggapnya teman-teman yang ada di webinar kali ini sudah punya akun, sehingga tidak ngulang lagi ke proses awal seperti tata cara pembuatan akun webinar yang pertamanya. Seperti itu. Mungkin saya coba ulangi kembali, saya ingatkan kembali waktu pertama kenapa saya lebih memilih berbisnis secara online dibandingkan dengan harus secara offline gitu. Sebenarnya tahun 2004 dari tahun 2000-an, tahun 99 saya tuh udah sangat familiar sebenarnya dengan namanya internet atau dunia online. Tapi pada awalnya lebih banyak menggunakan media online sebagai media atau news gitu. Jadi baru pada tahun sekitar 2004 atau 2003 itu baru masuk ke dunia online, yaitu fokusnya saat itu masih di blog. Di blog, jadi belum masuk ke marketplace. Jadi di blog bisnisnya lewat produk, terutama saat itu catering, produk makanan kuliner lewat blog, dan alhamdulillah ternyata bisa menepati urutan pertama misalnya kalau di pencarian Google begitu. Baru pada tahun 2015 itu baru masuk ke marketplace. Jadi marketplace itu seperti contohnya yang real aja, seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, JD.id, dan lain-lainnya, termasuk Blibli, segala itu kategori marketplace. Jadi itu, tapi semuanya adalah bisnis online. Termasuk kalau kita punya website sendiri, punya blog sendiri, produk, itu namanya bisnis online. Jadi kalau seandainya teman-teman sudah punya akun di marketplace, seperti salah satu saya sebutkan seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, JD.id, terus Lazada, Blibli, dan lain-lainnya, langkah awal yang harus dilakukan setelah punya akun adalah mengupload atau memposting produk yang akan kita tawarkan, kita jual. Jadi kalau kita punya akun tanpa produk juga, ya itu biasanya kita hanya sebagai buyer, pembeli gitu. Karena di beberapa marketplace seperti Tokopedia, Bukalapak, dengan Shopee itu banyak yang gabung, ada jutaan, mungkin ada puluhan juta orang yang gabung sekarang ke marketplace tersebut, tapi posisi mereka kebanyakan sebagai buyer, sebagai pembeli. Jadi bukan sebagai seller, penjual. Jadi saat ini pun kita bisa sebenarnya posisinya, kalau kita sudah sering belanja barang, posisi kita sebenarnya bisa sebagai seller juga. Jadi kalau kita udah punya akun, sebenarnya tinggal kita jualan juga. Kalau kita mau fokus untuk jualan, tapi sebaiknya akun kita bedakan antara yang kita sebagai buyer dan sebagai seller. Jadi kalau kita punya tujuannya mau jualan, sebaiknya akun kita itu namanya nama dengan produk kita gitu, dengan brand kita yang akan kita kembangkan. Misalnya kalau kita punya brand sendiri, ya buatlah akun dengan nama brand sendiri, dengan nama yang kita inginkan tersebut. Jadi sebaiknya hindarkan untuk yang pribadi, karena kalau nanti ke depan sudah berkembang, itu untuk kita ganti-ganti agak ribet juga. Sebaiknya dari awal sudah kita bangun, nama akunnya itu adalah nama brand yang kita inginkan. Bagaimana sekarang kalau kita sudah gabung dengan berbagai macam marketplace atau beberapa marketplace atau satu marketplace yang kita coba, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk langkah pertama? Biasanya banyak orang yang stres setelah bergabung dengan berbagai marketplace, kok nggak laku-laku, kok nggak ada yang beli gitu, seperti itu. Sebenarnya ya semua juga bisnis perlu proses, jadi tidak langsung bisa sukses, bisa ada pembeli, bisa langsung banyak keuntungan, tapi perlu proses untuk membangun sebuah bisnis. Jadi langkah yang harus kita bangun untuk tahap awal adalah kita harus membangun traffic. Bisa masuk ke presentasi pertama. Ya, bangun trafficnya bagaimana? Jadi kita sasarannya adalah mempromosikan
ke orang terdekat aja dulu. Bahwa kita punya produk di marketplace tertentu, kita kasih linknya, suruh mereka untuk mengklik link tersebut. Nah, itu sebenarnya kunci dari marketplace ataupun dari blog, itu sebenarnya kuncinya adalah makin banyak yang mengunjungi, itu makin mudah dan makin mudah terekam di marketplace tersebut. Sehingga nanti deteksi kalau orang misalnya memasukkan keyword kata kunci tertentu yang terkait dengan produk kita, itu maka produk kita lebih mudah ditemukan. Kalau kita ngelihat misalnya kayak di Tokopedia, itu ada ratusan ribu orang yang bergabung sebagai seller. Sebagai seller, untuk kategori tertentu, itu mungkin pesaing kita tuh ada ribuan orang, ada ratusan orang. Jadi pesaing kita gitu. Untuk kategori misalnya kita masuk kategori fashion, paling banyak kan fashion. Itu tuh ada mungkin ada ribuan orang gitu pesaingnya. Begitu juga dengan nama produknya, ada ribuan orang nama produk-produk yang hampir mirip. Jadi kuncinya adalah agar mudah membangun traffic, kita promosikan ke orang terdekat kita bagikan linknya, misalnya ini saya punya toko, bagikan link produknya kalau bisa. Link produknya, setelah nanti mereka klik link produknya, itu akan tampil nanti produknya. Jadi nanti kelihatan, makin sering dikunjungi oleh orang, produk itu, nanti kelihatan itu produk itu akan lebih mudah. Pertama dari Kok ada suara Mas Arif mati? banyak ini. Udah ada suara belum? Udah Mas. Halo? Iya, udah Mas. Enggak, banyak muncul ini yang gabung-gabung tadi ininya. Kelihatan. Jadi kalau keluarga kita yang orang terdekat kita sudah masuk misalnya sudah sering mengklik marketplace kita, kalau bisa juga diajarkan ke mereka agar pas sudah masuk ke produk yang mereka klik itu di-refresh lagi. Jadi satu klik itu biasanya satu kali masuk itu kan satu kunjungan, satu visit biasanya namanya, satu visit, satu kunjungan. Jadi kalau bisa mereka refresh sehingga nanti muncul seolah-olah itu produk tersebut sudah dikunjungi beberapa kali. Jadi itu untuk caranya, strateginya agar produk itu lebih mudah dideteksi oleh mesin pencarinya. Jadi kalau bisa di-refresh di produk yang sama oleh orang yang kita kasih link tadi, ya refresh saja misalnya per 10 detik. Refresh pas sudah muncul, refresh lagi. Nanti kalau ada 10 orang refresh, saya jamin loh, nanti akan berada di halaman pertama itu. Halaman pertama halaman marketplace-nya. Jadi seperti itu. Itu namanya traffic langsung yang berasal dari link. Itu direct traffic namanya. Jadi direct traffic-nya dari situ. Jadi bisa kita bagikan kepada teman-teman. Habis itu juga kita bisa infokan kepada orang terdekat kita. Nanti kalau mereka sudah masuk ke produk link produk, bisa mereka masuk nanti di halaman marketplace produk kita itu, bisa mereka melihat langsung nanti view tokonya, view toko secara keseluruhan. Nanti kita harapkan juga orang yang kita tadi infokan tentang link produk kita, mereka juga membuka produk-produk yang lain gitu, seperti itu. Jadi makin sering produk itu dibuka, meskipun belum ada penjualan, tapi potensi nantinya untuk orang mencari informasi, mencari produk, itu potensinya lebih mudah ditemukan. Dan hampir semua persentase orang belanja di marketplace ataupun di blog ataupun di pencarian Google itu mereka menulis kata kunci. Dari kata kunci sebenarnya. Dari kata kunci, mereka cari produk apa, biasanya yang menjadi prioritas bagi buyer, pembeli, itu mereka akan lihat di halaman pertama hasil pencarian. Jadi mereka melihat halaman pertama, wah ini ternyata
ketemunya ini gitu, ketemunya produk A, meskipun belum ada pembeli, biasanya potensi orang untuk membeli produk tersebut itu lebih menarik kalau mereka berada di halaman pertama. Itu dengan syarat produk yang kita sudah posting tadi itu informasinya seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, pertemuan kedua, harus sudah detail gitu. Harus sudah detail, jangan sampai kita udah berhasil menempatkan produk tersebut di halaman pertama, tapi informasi dari produk yang kita jual tersebut kosong. Jadi jangan sampai nanti kosong, jadi deskripsi produknya kalau bisa selengkap mungkin, karena seperti di Tokopedia, itu ada karakter, jumlah karakter yang bisa di input maksimal itu sebanyak 2.000 karakter. Jadi optimalkan kalau bisa manfaatkan karakter 2.000 karakter tersebut itu untuk memberikan informasi semaksimal mungkin. Jadi kayak Tokopedia itu 2.000 karakter, Bukalapak 2.000 karakter, terus kalau Shopee itu sampai 3.000 karakter, dengan kalau Lazada itu unlimited, kita bisa desain sendiri tentang halaman produk kita. Itu promosikan ke orang terdekat, jangan lupa mereka promosinya bukan hanya mereka ketahui, tapi kalau bisa mereka disarankan untuk mengklik link yang kita bagikan tentang produk itu. Itu yang pertama. Yang keduanya, posting di akun media sosial kita. Kalau mungkin teman-teman rata-rata kan punya akun sosial media, seperti Twitter, Facebook, ataupun Instagram. Jadi, kalau yang paling mudah sebenarnya sih akun di Twitter ataupun Facebook. Kalau di Instagram itu kan kita tidak bisa menyimpan link. Link itu tidak bisa kalau kita tulis www itu dia tidak terhubung langsung linknya ke produk kita atau ke website kita atau ke marketplace kita gitu. Kalau Instagram sifatnya hanya menampilkan produk tapi tidak ada hyperlinknya sebenarnya. Meskipun kita ada hyperlink kita taruh tapi dia tidak bisa langsung otomatis. Kita harus copy lagi halaman produknya ke browser baru dia bisa muncul seperti itu. Jadi kita bisa posting di sosial media kita, baik itu yang sosial media yang bersifatnya online ataupun yang bersifatnya seperti grup. Yang grup bisa seperti grup WA kita atau yang grup-grup lainnya yang misalnya WA, terus Instagram, itu bisa kita posting di situ, kita informasikan. Ya, kalau bisa teman-teman yang ada di grup tersebut, meskipun tidak membeli, kalau bisa disarankan hanya untuk mengklik linknya aja. Jadi yang kita butuhkan adalah membangun traffic. Membangun traffic, kalau makin banyak orang yang mengklik link tersebut, maka nanti potensi untuk muncul di halaman pencarian itu jauh lebih besar. Seperti itu. Yang ketiga yang bisa kita lakukan yaitu memanfaatkan promosi di marketplace. Biasanya ada promosi-promosi gratis yang ditawarkan oleh berbagai marketplace. Itu kalau bisa kita optimalkan, kita manfaatkan gitu. Seperti kalau di Shopee, kalau kita baru sebagai seller baru tuh ada penawaran dari mereka untuk produk yang kita posting, kita upload di atas 100 produk, 100 SKU namanya, itu mereka menawarkan promosi untuk pengiriman gratis. Jadi biaya pengirimannya itu ditanggung oleh Shopee dengan minimal pembelian misalnya 50.000 atau berapa gitu. Itu manfaatkan. Itu sebagai seller baru biasanya ada promosi-promosi gratis yang ditawarkan oleh marketplace, manfaatkanlah promosi gratis itu gitu. Jadi karena kita tidak membayar, itu ditanggung oleh masing-masing marketplace untuk promosi tersebut. Jadi kita bisa manfaatkan banyak promosi. Jadi hampir semua marketplace menawarkan promosi kepada seller, baik itu baru ataupun yang top seller. Kalau top seller biasanya kita banyak banget promosinya. Tinggal kita mampu atau tidak untuk mengikuti promosi yang sudah ditawarkan oleh marketplace tersebut. Nah, selain adanya promosi yang gratis dari marketplace, juga ada namanya iklan berbayar. Jadi iklan berbayar di dalam marketplace itu juga ada.
Jadi kita misalnya punya budget 100.000, ya kita pastikanlah budget itu untuk berapa hari, untuk berapa minggu, atau berapa bulan. Jadi budget promosi itu kita bisa pilih untuk produk apa yang kita inginkan promosikan. Sebagai highlight-nya, sebagai produk kuncinya, ya kita gunakan iklan berbayar tersebut. Kita masing-masing marketplace juga ada. Jadi tidak semua produk dipromosikan. Jadi kalau bisa produk yang memungkinkan, sangat menarik bagi orang, dan itu berpotensi untuk dibeli oleh orang gitu di situnya. Jadi kita gunakan iklan berbayarnya. Jadi misalnya hanya dari 100 produk kita punya 2 produknya, ya dua aja yang kita promosikan yang kita anggap sebagai produk kunci gitu. Karena dengan makin banyaknya muncul produk kita di marketplace tersebut, itu nanti potensi untuk bikinnya itu juga lebih besar. Lebih besar. Karena gini, iklan berbayar itu sifatnya pay per click. Jadi, dia muncul 1000 kali, tapi kalau hanya diklik oleh 50 orang, yang dibayar itu hanya 50 gitu, pay per click jadinya. Jadi, potensi untuk muncul-munculnya kita anggap aja itu sebagai biaya yang kita keluarkan sebagai investasi. Kalau itu sering-sering muncul, kan orang sering lihat, "Oh ternyata toko ini, produk ini sering ada," gitu, sering-sering muncul. Jadi itu akan menarik perhatian orang untuk membeli. Ujung-ujungnya nantinya closing. Jadi intinya bagaimana caranya agar produk kita itu sering-sering muncul di halaman marketplace, baik itu hasil pencarian ataupun hasil dari page landing dari masing-masing buyer. Nanti biasanya buyer itu biasanya kalau dia sering klik misalnya produk yang berhubungan dengan perhiasan, maka nanti di page landing-nya itu akan muncul di halaman dia itu produk-produk yang terkait dengan perhiasan. Misalnya kalau dia sering klik produk yang terkait dengan misalnya seragam sekolah atau keperluan sekolah, nanti di page landing dianya juga akan muncul produk-produk yang terkait dengan seragam sekolah ataupun keperluan sekolah. Begitu juga nanti di Facebook-nya atau di sosial medianya, kalau marketplace-nya beriklan, beriklan, maka yang akan muncul di halaman dia, halaman landing Facebook-nya atau sosial medianya, biasanya terkait dengan produk-produk yang dia sering klik di sosial media di marketplace-nya. Ada banyak yang kita strategi untuk membangun traffic, termasuk kalau kita sudah berhasil membuat closing, membuat penjualan, itu ada caranya, cara yang lainnya untuk membangun traffic, yaitu dengan sebagai menggait follower. Jadi di marketplace itu ada semacam follower. Setiap penjual itu bisa menarik follower, menarik calon pembeli dengan caranya mengikutkan dia sebagai follower di toko kita. Seperti itu. Jadi itu strategi yang lebih tinggi sebenarnya. Jadi kalau kita sudah bisa closing, nanti tinggal kita kasih voucher gratis untuk orang tersebut bisa masuk ke marketplace kita dan menjadi pelanggan kita, seperti itu. Jadi itu strategi untuk membangun traffic. Nanti untuk ini udah ada yang ini nggak chat, nggak pertanyaan? Belum ya? Belum ada ya? Belum, Mas. Belum ada ya? Ya. Nanti kalau ada pertanyaan sambil jalan, bisa ya, supaya bisa nyambung ya nantinya. Jadi pas bahas topik ini, bisa chat langsung misalnya kalau ada yang bingung tentang penjelasannya, supaya bisa langsung nyambung. Jadi belum ada chat, coba saya lihat di sini, belum ada ya. Ini ada chat 3. Oh iya, belum ada yang terkait dengan materi.
Ya, coba kita lanjutkan dengan strategi keduanya setelah membangun traffic, ada strategi lanjutannya. Bisa. Ya, ada setelah kita membangun traffic, di jaringan yang kita bentuk sebelumnya, itu kita bisa menyebarkan konten yang menarik. Nah, jadi konten yang menarik itu bisa kita buat sendiri dengan 3 cara. Itu pertama, kalau kita seandainya ahli atau sangat senang punya hobi untuk desain grafis, itu buatlah foto produk yang semenarik mungkin. Kalau bisa semenarik mungkin ininya, buat fotonya. Jadi semenarik mungkin kita buat fotonya, baik yang akan kita tampilkan di marketplace ataupun yang akan kita sebarkan ke sosial media ataupun ke WhatsApp ataupun ke yang lainnya. Jadi kita bisa buat desain grafisnya yang produk yang telah kita jual, telah kita online-kan di marketplace tersebut. Jadi pertama kita bisa buat sendiri. Yang kedua langkahnya kita bisa memanfaatkan jasa desain grafis atau konten yang biasanya di masing-masing marketplace itu udah ada. Jadi ada misalnya untuk paket 100.000, dia akan membuat desain grafisnya untuk berapa orang, seperti itu. Jadi ada paket beberapa marketplace sudah menyediakan paket-paket jasa seperti itu. Ataupun kalau tidak memanfaatkan marketplace, kita misalnya ada teman yang dia pintar desain grafis, ya kita bisa minta tolong untuk misalnya kita punya produk A di marketplace A, kita bisa minta tolong dong buat desain grafisnya, ada fotonya, ada deskripsi produknya, itu yang bisa kita sebarkan nanti ke sosial media ataupun ke misalnya ke WhatsApp ataupun orang-orang yang lain, seperti itu. Jadi intinya selain foto yang menarik, juga isi dari kata-kata dari produk tersebut itu juga sangat menarik. Sangat menarik bagi orang karena seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, kalau misalnya ada 2 toko yang hanya menampilkan satu judul produk, terus isinya kosong, terus toko B yang menampilkan judul tapi deskripsi lengkap, itu kemungkinan besar pembeli akan memilih toko B. Toko B, jadi memilih toko B karena apa? Mereka yakin membeli produk tersebut karena jaminan dari deskripsi produknya. Seperti itu. Biasanya pembeli pun rela mengeluarkan dana lebih besar, membeli harga lebih besar kalau deskripsi produknya itu jauh lebih lengkap dibandingkan dengan toko A yang misalnya hanya sekedar menulis satu baris seperti itu gitu. Jadi sebisa mungkin memberikan konten terhadap isi dari produk yang kita pasarkan itu selengkap mungkin dan semenarik mungkin, seperti itu. Jadi ya kita explore aja banyak-banyak tentang produk kita, manfaatnya apa, benefitnya apa. Jadi bukan hanya deskripsinya. Jadi biasanya kan orang hanya menuliskan misalnya deskripsi panjang, lebar, apa segala tentang produk tersebut. Kalau mungkin itu tentang manfaatnya juga. Manfaatnya untuk apa, kita jelaskan semua di situnya. Dan itu akan memberikan daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk memilih produk yang kita pasarkan tersebut. Itu konten yang menarik itu bisa seperti di Tokopedia, kalau isi konten itu maksimal 2.000 karakter, 2.000 kata. Di Bukalapak maksimal 2.000 juga, sedangkan di Shopee itu sebanyak 3.000. Jadi 3.000, termasuk konten itu adalah hashtag. Jadi hashtag tanda pagar itu merupakan hashtag
itu biasanya ada beberapa marketplace yang menempatkan hashtag sebagai kata kunci sebenarnya. Sebagai kata kunci dari hasil pencarian itu dari hashtag. Itu juga menjadi bagian dari konten sebenarnya. Konten, terus nanti dari kontennya sendiri kalau kita mau rancang, pertama dari judulnya sendiri kalau bisa sudah menarik, nggak usah yang aneh-aneh, nggak usah pakai bahasa Inggris yang aneh-aneh, pakai bahasa umum aja. Kalau kita jual misalnya kerupuk, ya tulislah kata kerupuk yang dikenal umum oleh bangsa Indonesia, karena kita ngejual kan di Indonesia, jadi kita menulisnya yang umum. Dari judul, tulis saja yang umum. Jadi misalnya, contoh yang paling simpel ya kopi. Kopi, misalnya judulnya, karena orang Indonesia lebih banyak menulis KOPI dibandingkan P, misalnya Fanta kopi bahasa Inggris, tulislah kopi. Jadi nggak usah gaya-gaya pakai bahasa Inggris, tulis bahasa Inggris, karena nanti di hasil pencariannya itu orang pasti akan banyak menulis kopi gitu, seperti itu. Jadi gunakanlah konten yang mudah dimengerti dan bahasa yang umum, seperti itu. Jadi kalau kita misalnya gaya-gaya pakai bahasa Inggris, pakai apa segala gitu, itu kemungkinan besar tidak akan terbaca oleh sistem search engine, mesin pencarian di masing-masing marketplace. Kecuali kalau produk kita jualnya di luar negeri, ya mungkin nggak ada masalah gitu. Ini ada pertanyaan sambil jalan aja ya. Paling murah beriklan berapa Mas harganya, adakah minimal? Jadi di masing-masing marketplace itu ada paket sebenarnya. Paket beriklan, misalnya kita tinggal beli paket, ada yang 10.000 juga ada, 20.000, 100.000, 1 juta, 5 juta juga ada. Tinggal kita pilih aja. Kita pilih, kita mau iklan yang kita pilih yang paketnya. Misalnya kalau rata-rata sih bisa kita pilih iklan, misalnya kita ambil 100.000. Tapi budget hariannya yang kita gunakan untuk iklan itu, yang berbayar, kita bisanya alokasikan 20.000 maksimal per hari. Jadi kalau sudah terpenuhi 20.000 dari pay per kliknya, itu maka produk kita tidak akan teriklan secara otomatis gitu. Jadi kita pilih aja misalnya budget masukkan 100 untuk 5 hari. Jadi kita bagi 20.000 per hari. Jadi tiap-tiap marketplace itu beda-beda biayanya. Jadi tinggal kita pilih aja marketplace-nya, tapi budget hariannya kita sendiri yang tentukan. Kita mau berapapun terserah, dari 10.000 juga ada, sampai tanpa batas juga ada, seperti itu. Jadi tiap-tiap marketplace juga beda-beda iklannya. Pay per click-nya juga beda-beda. Misalnya kalau di Tokopedia, produk yang umum yang paling realis biasanya kita di Suggest Price-nya, harga yang disarankan tuh bisa mencapai per kliknya Rp1.000, 750. Tapi biasanya produk-produk yang jarang dicari, yang pay per kliknya tuh bisa hanya sekitar 200 perak, 250 seperti itu. Jadi tiap-tiap marketplace itu beda harganya, ya tergantung produk yang kita pasarkan. Itu makin banyak dicari, makin banyak terjual, makin favorit di marketplace, makin trending, biasanya harga pay per kliknya tuh makin mahal, makin tinggi. Itu pasti dijamin di atas Rp1.000 sarannya. Jadi kalau ada saran dari marketplace kita pasang iklan misalnya 1.000, kita pasang 200, maka yang prioritas untuk ditampilkan di halaman pertama iklan tersebut, gitu ya, marketplace tersebut. Itu iklannya yang prioritas ditampilkan di halaman pertama di marketplace yang kita pasang iklan tadi. Jadi ada pay per click yang suggest price-nya, harga yang dianjurkan oleh marketplace-nya. Ya kalau kita ikuti harga tersebut, kemungkinan besar produk kita itu lebih mudah berada di halaman pertama. Tapi gini, ada strategi yang lain tanpa kita menggunakan yang berbayar. Paling simpel adalah kalau kita misalnya menjual produk baru, memasukkan produk baru, misalnya contoh gelang batu giok asli Burma, model model bundar, misalnya bola 12 mili. Nah, itu tanpa iklan. Tanpa iklan,
paling mudah sebenarnya kita untuk membangun traffic adalah dengan setelah produk kita online di marketplace tersebut, caranya strateginya adalah mengcopy judul tersebut ke pencarian marketplace yang ada, marketplace tersebut. Di masing-masing marketplace, kan misalnya kalau kita punya toko, ada 3 marketplace, jadi judul yang kita tulis tadi, itu kita copy, kita cari. Itu untuk 1 menit pertama biasanya kita online kan misalnya akan ketemu. Mungkin dia akan berada di 20 halaman yang kita cari itu kita terus saja cari aja sampai 20 sampai 10 20 halaman ke belakang kita cari itu nanti kalau sudah ketemu produk yang kita tadi tulis judulnya seperti itu, kita klik aja. Kita klik maka itu akan menciptakan satu traffic baru. Kita klik, setelah kita klik nanti tinggal refresh ya, refresh berkali-kali produknya, itu strategi yang saya gunakan. Refresh berkali-kali di halaman marketplace tersebut dan tunggu berapa saat kemudian nanti cari lagi, masuk lagi, cari lagi dari awal, copy lagi judul, dia akan maju ke halaman selanjutnya. Tadi misalnya di halaman 20, dia akan masuk ke halaman 19 dan lakukan berulang-ulang. Nah, setelah udah mulai masuk ke halaman awal, misal 5 pertama, itu tinggal dipotong nanti judulnya. Jadi judul yang utuh, misalnya tadinya judulnya mempunyai karakter 70 karakter, 70 huruf. Nanti tinggal dipotong ke 50, misalnya gelang batu giok asli Burma. Sampai situ potong. Copy paste lagi ke marketplace-nya, cari lagi. Nanti kalau pas ketemu di produk kita, klik di situ, jangan klik produk orang lain. Karena akan menciptakan traffic di produk orang lain. Klik lagi di situ, dan lakukan seperti yang awal tadi, refresh lagi, berulang-ulang, dan itu nanti ujung-ujungnya nanti cari kata kunci 2 kata pertama. Nah, 2 kata pertama, jadi 2 kata pertama itu nanti ujung-ujungnya nanti misalnya tadi kan judulnya gelang batu. Nanti tinggal tulis gelang batu. Cari lagi. Nanti saya jamin itu akan berada di halaman pertama ujung-ujungnya. Kalau seperti itu strateginya. Sebenarnya itu jarang ada yang tahu, cuman saya lakukan, saya ciptakan sendiri strategi seperti itu dan itu berhasil gitu. Jadi dari judul utuh, saya jamin kalau 1 menit pertama baru posting produk, itu dia akan berada di halaman puluhan ke belakang. Mungkin terakhir, paling terakhir. Pasti akan berada di paling terakhir. Mungkin dia 2-3 terakhir, tapi kalau kita klik terus refresh, itu akan terangkat. Jadi enggak ada masalah. Jadi kalau akun kita sendiri, kita klik, dia akan muncul dari akun kita sebagai kliknya, tapi dari akun orang lain lebih bagus juga gitu. Jadi kalau bisa paralel juga nggak ada masalah. Kalau kita punya keluarga, tadi promosi ke orang terdekat, lakukanlah seperti itu. Orang itu suruh kita copy ininya, copy judulnya, nanti dia klik terus refresh lagi, itu akan lebih cepat munculnya di halaman awal seperti itu. Jadi itu salah satu strategi yang gratis sebenarnya. Itu namanya untuk menciptakan SEO, Search Engine Optimization-nya seperti itu. Jadi kalau udah sering awal-awal marketplace, jadi orang akan lebih mudah untuk mencari produk kita, lebih tertarik karena berada di halaman pertama seperti itu. Terus pertanyaannya, ya iklan tadi kan udah, yang masih tertarik intinya lewat WA makin. Ya kalau kita mau promosi, ya sesering mungkin aja kita promosi produk kita ke teman-teman, baik itu lewat Facebook ataupun lewat WA, ya sesering mungkin gitu. Jadi nggak ada masalah. Kalau bisa sih, kalau grup umum, ya jangan ke grup umum. Kalau bisa ke privat aja gitu, yang kita kenal baik orangnya. Kita bilang, tolong dong diklik aja produk ini, terus nanti di-refresh. Seperti itu. Jadi kalau ke grup umum, biasanya kan orang pada malas juga ininya gitu. Klik-klik seperti itu. Kecuali
kalau menarik bagi dia produknya biasanya kadang-kadang baru dia iniin gitu, baru dia klik gitunya. Sudah di marketplace, apakah beriklan di platform lain mending beriklan di marketplace atau endorse? Nah, itu kan belum dijelaskan endorse-nya. Jadi baru kita tadi iklannya di marketplace ini internal. Jadi belum masuk ke endorse-nya, nanti sebentar lagi ke endorse-nya. Adakah budget iklan tadi udah dapat dilakukan untuk refresh-nya dari akun sendiri nggak ada masalah. Dari akun orang lain yang mengklik juga lebih bagus sebenarnya. Dari IP address yang terekam itu sih sebenarnya lebih bagus kalau IP address yang berbeda. Jadi bukan dari IP address yang kita posting atau kita upload produknya, tapi dari IP address yang berbeda itu sebenarnya lebih bagus. Nilai terekam di ininya di marketplace-nya, di search engine-nya jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang dari internal kita. Jadi kalaupun ada teman yang bersedia untuk mengklik produk yang kita tawarkan, terus dia merefresh kembali produk yang mereka udah lihat, itu jauh lebih bagus gitu dari IP address yang berbeda. Kalau untuk mengecek traffic marketplace kita di masing-masing marketplace sudah ada ininya fasilitasnya sebenarnya. Jadi kita tinggal lihat aja nanti di analisa, di situ ada analisa bisnisnya. Kita masuk ke analisa bisnis, di situ sudah ada trafficnya. Jadi produk yang sering diklik oleh orang, termasuk produk yang sudah dibeli orang-orang, yang favorit orang, bahkan di merchant member kayak di Tokopedia itu, kita bisa melihat produk orang lain yang laku keras gitu, seperti itu. Jadi yang paling laku dari toko yang lain itu kita bisa ketahui gitu di situnya. Jadi bukan hanya dari toko kita, tapi dari toko orang lain juga kita bisa lihat sebagai analisis. Berarti ini kita produk yang sama, misalnya sama-sama gelang, sama-sama baju anak, itu ternyata toko A itu produknya lebih lalu jual gitu. Kita bisa melihat dari analisis, itu untuk mengatur strategi selanjutnya. Jadi setelah kita gunakan jasa desain grafis ataupun kita membuat sendiri, tadi ada pertanyaan kita gunakan endorser. Kalau biasanya endorser itu biasanya itu mereka menggunakan jasa orang-orang yang sudah punya pengikut yang banyak, itu biasanya mereka menjualnya itu banyak di bukan marketplace biasanya. Jadi kalau kita tidak menjual di marketplace, biasanya kalau kita menjual lewat Instagram atau lewat WhatsApp atau produk kita yang kita bangun lewat website, biasanya itu orang menggunakan endorser gitu. Endorser, jadi pas ada ini produk ini, kontak nomor HP langsung, biasanya seperti itu. Atau websitenya ini, seperti itu. Jadi endorser ditujukan biasanya yang saat ini banyak digunakan biasanya kepada produk-produk yang biasanya bukan link dari marketplace, tapi biasanya kontaknya itu biasa kita menjual lewat WhatsApp. Tapi tidak ada salahnya juga kalau kita ada produk di marketplace, kita ingin gunakan endorser, nggak ada masalah. Tapi kelemahannya seperti di Instagram itu link itu tidak bisa diklik langsung. Tidak bisa diklik langsung ke produk yang kita tawarkan. Seperti itu kelemahan terutama di Instagram. Jadi hanya muncul sebagai teks, tapi tidak sebagai link di situnya. Kalau di Instagram, tapi kalau di Facebook ataupun di Twitter itu dia link yang kita berikan seperti link produk ataupun link alamat toko itu bisa langsung diklik dan langsung terhubung ke toko kita. Kalau di WhatsApp juga linknya bisa langsung terhubung ke toko kita. Itu kelemahan kalau misalnya endorser di Instagram. Kebanyakan endorser di Instagram itu dia akhirnya membangun bisnisnya itu menampilkan nomor HP. Jadi nomor WhatsApp-nya
itu yang dijual. Jadi penjualannya tidak lewat marketplace, tapi kebanyakan dia menggunakan WhatsApp ataupun alamat website seperti itu, website yang pendek gitu. Jadi gunakan endorser pun tidak ada masalah untuk marketplace-nya. Kalau bisa ya tadi, jadi alamat nomor produknya kalau bisa diarahkan ke alamat toko, itu biasanya lebih pendek, ataupun misalnya endorser yang ada di Facebook ataupun di Twitter, itu linknya lebih mudah dibandingkan dengan Instagram. Jadi ada dua strategi yang kita ingin bangun sebenarnya di endorser. Endorser itu kalau kita ingin membangun brand image atau produknya, nama produk, itu sebenarnya sih nggak terlalu bermasalah kalau misalnya linknya tidak bisa langsung diklik, misalnya tidak bisa terhubung ke produk kita, karena kita ingin bangun brand image-nya, nama produknya. Misalnya produknya namanya robot. Nah, kayak ini kan di depan saya itu ada tempat taruh HP namanya robot. Itu dipromosikan robot, jadi kalau orang masuk ke marketplace tertentu, itu mereka akan mencari. Jadi namanya yang kita gunakan, namanya yang kita endorser untuk membangun brand image. Tapi kalau ingin menciptakan penjualan yang secara langsung, itu biasanya langsung ke produknya yang bisa terhubung secara langsung, yang linknya bisa terhubung secara langsung, itu kita ingin menciptakan penjualan seperti itu. Jadi ya tinggal kita pilih aja. Untuk tahap awal biasanya kalau kita ingin membangun brand, membangun merek yang lebih besar, itu endorser kita gunakan untuk menciptakan brand image. Brand image ya, dan akhirnya kalau orang membutuhkan produk yang kita pasarkan, orang akan mencari di berbagai marketplace dan mereka akan menemukan produk tersebut. Jadi endorser itu biayanya macam-macam. Kalau yang sudah punya punya follower yang jutaan itu mereka biayanya juga dari jutaan sampai puluhan juta per sekali endorse gitu seperti itu. Tapi kok banyak juga sih kok endorser yang gratisan, kayak yang cicip-cicip makanan seperti itu. Ya kita bisa manfaatkan yang misalnya ada endorser, kalau kita kirim sampel, kirim mereka yang akan endorse itu ya, kalau endorser laut seperti itu, ya kita bisa manfaatkan endorser seperti itu gitu untuk membangun traffic ataupun membangun brand image dari produk yang kita gunakan. Jadi itu langkah agar kita bisa menyebarkan kontennya, kita bisa menggunakan endorser. Jadi langkah selanjutnya adalah kita bisa membangun partnership. Jadi partnership-nya gimana? Nah, biasanya kalau kita membangun partnership itu udah kita bicara tentang membangun brand image. Jadi kita ingin membangun brand image, jadi tidak produk lagi sebenarnya gitu. Kita tidak bicara mengenai satu persatu produk, tapi brand image yang produk yang kita pasarkan secara umum, secara keseluruhan. Jadi mereknya yang kita bangun. Jadi kalau orang mencari perhiasan misalnya, mereka akan masuk ke toko yang terkait dengan brand image perhiasan seperti itu. Jadi dengan siapa saja kita bisa berhubungan, membangun partnership banyak. Jadi sekarang pun kalau produk kita sudah mulai dikenal, itu banyak yang menawarkan partnership kok. Jadi kayak universitas, mereka biasanya ada kegiatan, kita tidak harus mengeluarkan uang. Kita bisa membangun partnership, misalnya logo perusahaan, logo produk kita, logo brand kita, itu ada di acara mereka caranya sponsorship, itu kita memberikan tukar namanya saling tukar produk. Tukar produk, kita memberikan produk kita untuk sebagai kenang-kenangan kepada peserta di acara, itu baik itu peserta ataupun panitianya, itu nanti produk kita itu
ada di tempat mereka, itu baik itu logo ataupun kita diberikan semacam stand gratis. Itu seperti itu banyak kok. Kalau kita udah brand kita udah mulai terkenal, banyak yang akan menawarkan partnership itu. Partnership pun bisa kita bangun dengan para penulis, misalnya kita membangun para penulis, kita bekerja sama dengan mereka, jadi kita berikan konten yang menarik, terus mereka akan mengulas tentang produk kita, itu bisa dia sebagai penulis ataupun sebagai endorser, itu kita bangun image-nya. Jadi sebenarnya lebih kepada brand, bukan dari produk. Kalau brandnya kan umum, banyak brandnya, jadi brand itu membawahi produk-produk kategori beberapa produk itu seperti itu. Jadi membangun partnership-nya itu banyak cara. Jadi salah satunya kita berpartisipasi dalam sponsorship yang ditawarkan oleh banyak pihak, baik itu sponsorship misalnya di tingkat RT bisa. Kalau misalnya ada acara 17 Agustus, ya kita terlibat di situ, kasih sumbangan barang ke mana apa, biasanya di situ ada muncul spanduk. Nah, spanduk dari produk dari brand kita itu kita bisa tampilkan di situ brandnya. Itu salah satu partnership yang relatif lebih mudah kita laksanakan di lingkungan sendiri seperti itu. Nah, ada pertanyaan nggak nih dari chat? Bisa ini juga apa? Kalau ada yang mau nanya pakai apa? Pakai speaker, pakai mic juga bisa. Mau tanya, Pak? Ya, dari Agil ya? Iya. Ya, bisa. Silakan. Terima kasih kesempatannya, Pak Arif. Ini Pak, mau tanya untuk Ya, ideal foto produk itu di marketplace itu minimal yang ditampilkan berapa angle gitu Pak? Jadi kalau saya lihat kan misalkan kayak seperti produk pakaian itu misalkan kan ada yang sampai 6 sampai 8 angle gitu dari depan tambah belakang tambah samping tambah itu minimal kira-kira berapa angle Pak? Sih sebenarnya itu minimal 3 angel dari depan, dari atas, dari samping gitu, seperti minimal 3 lah. Tapi rata-rata marketplace itu menyediakan itu 5 sudut, 5 sudut ya. Itu ada yang foto pokoknya, foto utamanya, terus nanti ada dari samping, dari depan, dari atas, dari belakang, dari pokoknya dari depan, terus dari atas, dari samping kiri atau kanan, terus dari belakang, itu 4 jadinya, terus 5 dengan foto utamanya yang paling menariknya. Gitu. Tapi umumnya kalau kita nggak terlalu mau ribet-ribet banyak, 3 udah cukup sebenarnya. 3 dari depan, terus dari samping, dengan dari atas, seperti itu. Jadi itu bisa kita seolah-olah menciptakan ada 3 dimensi, jadi seperti itu. Jadi di marketplace pun tidak semua marketplace menyediakan fasilitas foto yang banyak. Jadi kayak di Tokopedia itu maksimal 5, Bukalapak maksimal 5, Shopee itu maksimal 9. Kalau Lazada itu maksimal di satu SKU branch-nya itu ada 9 di situ, tapi kita bisa tampilkan di Bukalapak berapa? 5. 5 sama-sama seperti ini ya, Tokped 5 ya. Shopee 9. Iya, di Tokped 5, di Shopee itu ada 9. Tapi di Lazada paling banyak itu di Lazada. Karena selain bisa menampilkan di bagian pilihan produknya, itu kita bisa tampilkan di halamannya juga Lazada. Kalau di Lazada bisa berapa, Pak? Oh, bisa banyak dia. Di tampilan di SKU-nya aja, pilihan SKU-nya aja itu ada 9 dia. Belum lagi di halaman produknya. Di halaman produknya kita bisa tampilkan banyak juga di situ. Bisa sampai 20-30 juga bisa. Kalau di Lazada. Itu di marketplace lain tuh rata-rata sih 5 sih rata-rata pada umumnya 5.
kalian. Iya. Yang lain. Terima kasih Pak Arif. Ada pertanyaan lain dari yang lain? Bisa pakai chat juga. Ada yang masuk chat nggak ini? Jadi kuncinya kalau kita bangun marketplace, itu kan biasanya ada satu produk, satu jenis seperti itu, satu judul. Pada umumnya seperti itu gitu. Jadi kalau kita ingin ditemukan oleh banyak pembeli, itu satu produk itu bisa sebenarnya kita buat judul agak-agak beda dikit. Jadi misalnya baju anak motif kembang apa gitu. Judul A. Nanti kita buat lagi judul yang lain. Baju anak lengan pendek motif apa? Tambah sedikit, tambah sedikit. Nanti kalau mencari di di marketplace, maka nanti kunci utamanya baju anak. Kata kunci utamanya itu baju anak gitu. Maka dia bukan banyak alternatif baju anak yang sebenarnya itu bersumber dari toko kita yang sama, produk yang sama gitu. Jadi kalau bisa strateginya nggak ada masalah. Produk yang satu itu kita buat sampai 2-3 judul. Itu lebih bagus. Jadi di judulnya, kata kuncinya di judul sebenarnya. Di judul, karena kalau judul yang sama, maka tidak akan diterima oleh sistem. Nanti kalau judul yang sama itu akan ada notifikasi bahwa judul tersebut sudah ada di marketplace kita. Jadi kita buat judul yang agak beda dikit, kita kasih tambah ya berapa kata, 2 kata, 3 kata, itu akan menjadi judul yang berbeda dan itu akan terekam sebagai judul yang berbeda gitu. Nah, masalah fotonya gimana? Ya fotonya kalau tadi di depan foto yang itu kita taruh, tinggal ganti aja foto yang dari yang kita taruh sebagai foto utamanya. Tinggal bolak-balik aja gitu di situ. Jadi satu produk yang sama kita bisa pasarkan untuk menjadi beberapa produk dengan cara mensiasati kita bedakan sedikit judulnya. Kontennya nggak ada masalah, mau sama juga nggak ada masalah kontennya. Itu caranya sehingga kalau pas orang mencari itu biasanya akan terlihat dari toko yang sama tapi judul berbeda. Harganya bagaimana? Bisa kalau mau pakai harga yang sama, satu harga, bisa kan strategi beberapa harga juga nggak masalah. Misalnya ada harga tertinggi, ada harga terendahnya. Itu untuk mensiasati di hasil pencarian kalau produk yang sama persis, misalnya orang lain udah mengasih harga 100, terus kita ada 150, kita bisa mainkan kalau misalnya kita masih untung di harga 100, kita bisa mainkan di produk kita dengan berapa judul, kita kasih harga 100, kita harga 150, kita kasih harga 125 seperti itu gitu. Jadi ya untung-untungan aja kalau pas orang dia mau beli yang harga 150 atau 100 atau 125. Yang jelas kita jual harga 100 sudah untung. Jadi bisa itu di strategi harganya. Kalau kita mau menggunakan beberapa strategi, dari judul kita bedain dikit, dari harga kita bedain dikit, itu bisa. Atau harganya sama juga nggak ada masalah. Jadi ini banyak strateginya. Mas, ada pertanyaan dari @zofa. SKU itu apa, Mas? Apa? SKU. SKU. Oh, itu istilah kalau di dalam marketplace tuh apa ya? Unit, ujungnya tuh unit. Pokoknya bahasa Inggris lah. Istilahnya SKU, pokoknya misalnya saya kasih contoh aja. Misalnya ada baju kemeja anak. Kemeja anak itu terdiri dari 4 warna. Warna merah, hitam, kuning, putih. Warna putih itu satu SKU. Jadi baju anak itu menjadi 4 SKU namanya. Itu. Jadi 4 SKU gitu. Satu baju anak terdiri dari 4 SKU. Apa ya singkatannya itu? Kalau dari yang ini nih, aku baru aja Google.
Artinya itu stock keeping unit Ya, adalah stock keeping unit. pembedaan jenis barang atau jasa yang Ya, dijual. stock keeping unit. Pokoknya unit lah belakangnya itu. Stock keeping unit itu ya itu tadi ininya. Kalau misalnya baju anak lengan pendek 5 warna itu jadinya 5 SKU. Nah, itu SKU namanya stock keeping unit. Kalau misalnya ini Mas, pertanyaan dari Putri, berapa harga endorsement mungkin kalian yang biasa Mas Arif bayar selama Mas Arif ini Saya berjualan? selama ini tidak pernah pakai endorsement. Saya lebih senang kayaknya menggunakan SEO. Kebetulan saya kan dari dulu belajarnya SEO, Search Engine Optimization, itu jauh lebih canggih SEO sebenarnya dibandingkan endorsement itu. Tapi itu belajarnya lumayan lama. Kalau itu saya lebih banyak belajarnya di SEO, jadi di kata kunci keyword. Jadi kalau kita mencari produk kita, baik itu di Google ataupun di Marketplace, yang akan tampil di halaman pertama produk yang sesuai dengan kata kunci itu adalah produk kita. Jadi kalau orang mencari, misalnya kalau sekarang masuk ke Marketplace, misalnya di di Tokopedia, tulis saja misalnya batu giok atau giok, itu pasti toko saya tuh yang mendominasi halaman pertamanya. Seperti itu. Begitu juga kalau kita menciptakan blog ataupun website yang menjual produk secara langsung, ya itu SEO-nya, kata kuncinya misalnya kita menjual makanan atau apa, kata kunci dari produk misalnya catering murah, maka nanti yang akan lebih muncul di halaman pertama itu toko kita itu catering murah. Catering murah itu akan diarahkannya ke toko kita. Itu SEO itu. Jadi saya lebih senang sebenarnya menggunakan SEO dibandingkan dengan ataupun iklan berbayar. Jadi nggak terlalu banyak saya main di iklan berbayar karena di SEO itu lebih canggih sebenarnya dibandingkan dengan iklan berbayar ataupun endorse. Seperti itu. Oke. Terus ada pertanyaan lain? Pertanyaan dari dia, bagaimana caranya kalau kita mau menjual produk dari toko lain? Misal bagaimana cara order dan pengirimannya? Jadi menjual produk dari toko lain itu namanya dropshipper. Itu dropshipper namanya. Jadi produk dari toko lain kita sebaiknya beda toko kalau bisa. Beda marketplace, bukan beda toko. Jadi kalau kita menjual produk toko lain, misalnya kita ambil dari Tokopedia. Kita punya toko di Tokopedia, kita ambil dari Tokopedia, kesulitannya adalah di memasukkan nomor resi. Karena sekarang nomor resi itu nomor resi otomatis. Jadi nomor resi otomatis itu dia akan terhubung langsung dengan pembeli, bayar antara pembeli dengan ekspedisi dengan kurir gitu. Jadi seperti itu. Dan dia kalau sudah ada nomor resi yang sama di satu marketplace itu kan ditolak karena sudah digunakan oleh seller yang lain. Seperti itu. Jadi kalau kita menjual produk di Tokopedia, ambillah, belanjalah dari Bukalapak atau dari Shopee. Jadi kalau orang mau misalnya order di Tokopedia kita, di toko kita, barang orang lain, misalnya dia menggunakan JNE, maka kita belanjanya di Bukalapak, kita pilih kurirnya JNE gitu. Dari toko yang sama, kemungkinan besar gini, satu toko itu dia akan punya toko yang banyak. Dia ada di Shopee, ada di Bukalapak, ada di Tokopedia, ada di Lazada, dia apa seperti itu. Jadi caranya adalah yang paling bagus adalah kalau kita punya toko di Tokopedia dan dia belanja di Tokopedia, kita belanjanya dari Bukalapak ke produk yang kita jual, terus kita tinggal copy paste aja itu nomor resinya, masukin ke Tokopedia, itu pasti akan kebaca. Tapi kalau dari toko yang sama, itu biasanya banyak yang tidak kebaca gitu. Tapi di masing-masing toko marketplace itu ada fasilitas ini kok, dropshipper. Jadi kalau ada orang belanja ke kita, misalnya di Tokopedia, kita bisa beli di Tokopedia, kita bisa beli ke toko yang kita tujukan itu, misalnya di Bukalapak, produk mereka yang barang yang kita jual itu,
itu nanti tinggal pilih fasilitas dropshipper. Jadi dropshipper itu akan dikirim langsung oleh penjualnya, bukan dari kita yang kirim. Kita hanya sebagai calo aja. Jadi misalnya ada yang beli, si A beli ke kita, terus kita akan kirim ke A, maka toko B ini yang akan kirim langsung ke si A atas nama kita. Jadi bukan atas nama toko yang kita beli itu gitu. Jadi tapi syaratnya kita harus mencekang atau memilih fasilitas dropshipper. Kalau kita tidak memilih fasilitas dropshipper, maka pengirimnya toko B tadi. Toko B ke si A. Jadi kalau kita memilih dropshipper, maka yang akan mengirim toko B tapi atas nama kita ke si A. Jadi itu namanya kita menjual produk orang lain, namanya dropshipper. Itu dropshipper banyak yang menggunakan fasilitas jasa dropshipper sekarang. Itu sih nggak pakai modal sih sebenarnya. Modalnya tuh hanya copy konten, terus copy foto, udah tinggal download dan sering-sering pantau aja apakah produk yang kita ambil dari toko tersebut masih ready nggak produknya. Kalau masih ready, ya itu lebih bagus. Kalau nggak ready yang masalahnya dropshipper itu. Kalau pas ternyata yang barang kita jual itu habis, itu akan untuk pengadaan barang seperti itu. Oke. Mas, ada pertanyaan titipan nih. Boleh nggak sih Mas Arif sharing dari awal jualan online itu pas minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat tuh capaiannya apa-apa aja Mas, sampai di mana di 30 hari pertama itu marketplace Mas Arif tuh mencapai tujuan yang pengen Mas Arif dapat, seperti itu Mas. Ini waktu apa seri pertama sebenarnya udah sharing ya, tapi nggak apa-apa dibilangin aja. Ini waktu masuk ke marketplace sebenarnya itu saya pada 2015 saat booming batu akik itu marketplace. Sebelumnya saya udah jualan di online punya website sendiri, punya blog sendiri. Itu jadi dari sebenarnya marketplace kontribusinya saat itu kecil karena emang fokusnya di blog atau di website. Jadi kontribusi nggak sampai 10% dari total omset per harinya. Jadi seperti itu. Jadi baru masuk ke marketplace, ngejualnya juga saat itu produknya itu sistemnya grosir, jadi tidak eceran. Dan ya laku gitu, tapi tidak menjadi prioritas gitu, tidak menjadi prioritas di marketplace-nya. Nah, saat itu karena produknya lebih banyak orang membeli langsung ke website, dan saya emang saat itu fokusnya main di SEO di pencarian Google. Targetnya kalau orang mencari produk misalnya cincin titanium, itu toko saya yang ada di website itu harus berada di halaman pertama di pencarian Google-nya, dan di halaman pertama di atas, paling atas, di nomor pertama, nomor 1, dan alhamdulillah berhasil gitu. Dalam 1 minggu, 2 minggu itu berhasil. Saya ciptakan produknya berada di halaman pertama. Dan itu memang penjualannya 90% berasal dari website gitu, website sendiri yang saya bangun sendiri. Dan marketplace-nya sendiri sebenarnya hanya untuk backup aja awalnya, karena ngejualnya adalah sistem grosir, jadi tidak prioritas untuk promosi, untuk berbanyak produk, hanya backup aja. Tapi akhirnya berbalik karena pas saat itu setelah 2016 itu kan produk yang saat itu musiman batu akik itu kan hancur bisnisnya. Hampir semua yang menjalankan bisnis yang saat itu batu akik itu hancur semuanya. Jadi orang tidak ada lagi yang membeli dalam kapasitas besar. Jadi hanya orang beli ecer-ecer sedikit-sedikit 1-2 biji, padahal dulu sebelumnya minimal penjualan tuh 1 kodi 20 buah. Kita jualnya jadi sistem grosir. Jadi akhirnya sempat vakum hampir 2 tahun, dan akhirnya coba lagi memanfaatkan marketplace. Saat itu pas saat memanfaatkan marketplace, ubah strategi. Jadi strateginya dari yang grosir ke retail. Jadi produk-produk yang sebelumnya ada itu difoto ulang. Yang tadinya
sistem grosir kan paling mudah, hanya foto jumlah banyak itu menjadi satu foto itu satu produk gitu. Tapi akhirnya karena retail akhirnya foto satu persatu. Jadi satu persatu desainnya difoto, terus buat deskripsi satu persatu, dan itu sekitar tahun 2018 Agustus baru bangkit lagi, Juli Agustus baru masukkan produk lagi, dan itu targetnya saat itu 1 bulan saya harus bisa memasukkan 1000 SKU barang baru. Jadi tadinya fokusnya di batu akik, akhirnya bergeser menjadi perhiasan secara umum, dan targetnya menjadi 1000 SKU. Targetnya hanya upload produk aja awalnya. Upload produk menjadi 1000, minimal 1000 SKU. Ternyata sebelum 1000 SKU penjualan udah mulai banyak di semua marketplace tuh. Jadi kuncinya makin banyak produk yang kita upload di marketplace, potensi penjualannya makin besar. Jadi setelah saya produknya sudah banyak di upload, ternyata penjualan itu makin meningkat gitu. Oh, saya meningkat grafiknya terus. Jadi setelah 1000 SKU, ternyata lumayan, udah perharinya udah jutaan lah perharinya omsetnya. Jadi fokusnya ya saya bangun fokusnya nggak langsung semua marketplace di fokus. Jadi ada yang marketplace di fokus satu dulu, Lazada, saya fokusnya di Lazada, bangun dulu brand image di Lazadanya sebaik mungkin. Jadi akhirnya bisa jadi top seller di Lazadanya, bisa sampai dengan peringkat tertinggi 7. Yang omsetnya ya udah sekitar per bulannya udah sekitar 400-500 juta lah minimal kalau 7. Tapi kalau saya baru 6 di bawah 7 lah itunya omset ininya peringkatnya gitu. Yang paling tinggi di Lazada 7. Pokoknya udah omset di atas 500 itu pasti 7. Saya baru 6 dan pernah nyentuh 7 juga gitu. Dan pernah nyentuh ke omset seperti itu juga ininya waktu masih rame-rame, waktu masih ekonomi sebelum 2020, masih 2018 2019 ya rata-rata memang seperti itu gitu. Jadi bangun di Lazada, fokus di satu marketplace dulu, setelah udah establish di satu marketplace ya pindah ke satu marketplace yang lain, bangun di brand lagi di situ, masuk seperti di Tokopedia, bangun di Tokopedia, jadi official store ya. Semasa pandemik di Tokopedia lumayan, orang lain kan pada bingung jualan gitu, saya pas di Tokopedia official store kenaikannya ya lumayan, ada sekitar 300%. 300% bangun, jadi fokusnya benar-benar fokus di Tokopedia, jadi dari promo, dari apa segala gitu. Karena kebetulan kalau di official store di Tokopedia itu kan punya PIC, personal in charge-nya sendiri punya, ada PIC-nya, jadi tetap koordinasi dengan PIC-nya, semua promo-promo, dan saya fokus di flash sale-nya. Jadi barang-barang di flash sale sampai 80% tuh kalau beli barang, pas kebetulan produk saya ada di situ, harganya tuh nggak sampai 5 menit itu 50 barang udah langsung habis, karena emang harganya di bawah pasar. Mas, kalau biasanya untuk flash sale kan kadang harganya sampai ada yang 1000, kadang juga cuma 5 perak. Itu sebenarnya keuntungannya gimana sih, Mas? Nah, itu strateginya flash sale itu seperti yang tadi saya jelaskan, itu untuk membangun traffic. Okay. Jadi untuk membangun traffic, jadi untuk menarik orang sebanyak mungkin untuk masuk ke toko kita, untuk membangun traffic, untuk sebanyak mungkin orang untuk melihat toko kita gitu. Jadi kan barang yang kita jual hanya 50, tapi mungkin yang mengunjungi toko itu ada sekitar 50.000 orang. Tidak semua orang bisa belanja, bisa dapat barang hanya 50 barang gitu. Tapi kan akhirnya traffic yang kita bangun tinggi. Dampaknya apa?
ya itu produk kita mudah ditemukan. Emang secara angka kan kelihatannya rugi semua. Tapi itu kan promosi gratis jadinya. Ya, anggap aja biaya yang dikeluarkan itu adalah biaya sebagai promosi gitu. Jadi banyak strategi promosinya. Salah satunya adalah flash sale yang tadi harganya kan katanya ada cuma 1.000 perak, ada 2.000 perak, nggak masuk akal tuh. Seperti itu ya kayak saya aja kalau barang yang saya jualnya sehari-harinya 40.000, itu saya flash sale-nya saya kasih harga 9.900. Seperti itu gitu. Jadi ya yang itu targetnya sebenarnya sih bangun traffic gitu seperti itu. Nah, toko baru bisa flash sale nggak? Bisa. Asalkan produknya kayak di Lazada itu minimal toko baru, misalnya produknya langsung dibeli sama orang ada 50 produk. Itu peluang untuk masuk flash sale-nya bisa. Jadi gini, flash sale itu tiap-tiap marketplace itu beda-beda ketentuan. Jadi Tokopedia beda ketentuannya, terus di Lazada beda, di Bukalapak beda, di Shopee juga beda. Jadi intinya gini, ada satu produk yang satu SKU punya banyak dibeli oleh orang, maka itu akan berpeluang untuk ikut dan itu ditawarkan oleh marketplace. Jadi itu ada penawaran gitu. Jadi kita diundang oleh marketplace-nya. Ini produk ini jadi penjualan terbanyak. Mau nggak dimasukkan sebagai flash sale seperti itu? Kalau kita setuju, biasanya kita isi formnya, kita masukkan seperti itu, kita daftarkan, dan nanti mereka evaluasi gitu, seperti itu. Jadi umumnya flash sale itu adalah produk-produk yang sudah penjualannya cukup tinggi, seperti itu. Kalau di Tokopedia persyaratan untuk yang masuk ke flash sale itu minimal jadi merchant member, jadi membernya bukan member biasa. Jadi dia udah membernya udah member merchant member, jadi itu syaratnya gitu, seperti itu. Tapi kalau kayak di Lazada itu pada umumnya kalau produknya sudah terjual dalam 1 bulan terakhir minimal 50 produk dan itu terus bagus, itu biasanya itu kita akan ditawarkan untuk ikut flash sale seperti itu. Jadi begitu juga dengan di Bukalapak, kalau produk-produk yang banyak peminatnya di toko kita, itu mereka akan nawarkan dari pihak manajemennya, mereka akan kontak kita via email atau via chat. Biasanya mau nggak produk ini dimasukkan kepada program flash sale seperti itu. Jadi tidak semua seller sebenarnya mempunyai kesempatan untuk ikut flash sale, tapi toko-toko terpilih dengan syarat penjualan harus tinggi. Jadi toko baru berpeluang asal pas kita buka toko baru, penjualannya tinggi, ya peluang dia ikut flash sale seperti itu. Tapi kalau toko baru tidak ada penjualan, ya sulit juga ikut. Toko lama juga kalau nggak ada penjualan, ya nggak akan bisa ikut juga flash sale seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Masih ada yang ingin bertanya kah, teman-teman? Oh, itu dari ini. Pak Arif, apakah ada fasilitas informasi dari market tentang promo-promo merek? Terima kasih. Promo-promo mereka itu promo-promo dari masing-masing marketplace itu ada. Itu tinggal kita buka aja notifikasi, kan di masing-masing akun itu ada notifikasi. Di situ nanti ada notifikasi chat yang bersumber dari misalnya dari di situ kan kita tawarkan nanti ini promo tentang ini programnya apa segala, kita tinggal ikut aja. Biasanya sih tidak semua toko sih ditawarin untuk promo-promo itu. Tapi kalau kayak di Shopee
itu mereka ada support untuk toko-toko baru gabung itu mereka support untuk misalnya untuk diberikan fasilitas pengiriman gratis. Seperti itu. Kalau udah gabung, mereka disupport untuk pengiriman gratis untuk awalnya supaya toko itu bangkit gitu, seperti itu. Jadi tiap-tiap marketplace itu ada ketentuannya beda-beda. Jadi ada juga marketplace ada beda-beda. Seperti di Tokopedia dulu ada, misalnya ada pengiriman gratis untuk toko-toko awal, itu ada. Jadi tinggal sering-sering aja, kuncinya sering-sering aja lihat ini kita akun kita. Di situ biasanya ada di update informasi. Di situ akan kelihatan kok nantinya yang ditawarkan oleh masing-masing marketplace itu ada gitu. Tapi yang cukup mudah untuk kita lihat sebenarnya sih ada di Lazada. Lazada tuh promonya banyak, kalau kita masuk kategori itu tiap hari itu pasti ada ininya. Penawaran untuk kita ikut-ikut di promo. Ada yang lain lagi? Jadi tiap-tiap toko beda mau itu apa tidak, tiap-tiap promo dari toko itu kuncinya kalau kita ikut promo pasti harga yang barang yang kita tawarkan itu turun. Itu jadi kalau misalnya pas tahap awal kita menjual barang, misalnya harga pokoknya 10.000 terus kita ngejual 12.000, maka itu sangat riskan kalau kita mau ikut promo gitu. Nanti berapa persen yang kita turunkan? Masa kita harus turunkan 1.000 perak? Jadi turunkan jadi 10.000. Jadi ya berarti kan sama dengan HPP, harga modal gitu. Jadi kita dapat untungnya berapa? Jadi kalau bisa nanti pas strategi harganya juga kita sudah pikirkan, seandainya kalau kita harga 1.000, kita 10.000, kita sudah pikirkan kenaikan harganya sudah termasuk nanti beban promosinya berapa. Jadi kalau pas ada penawaran untuk promosi itu kita turunkan harga, kita masih ada selisih untung seperti itu. Jadi kalau terkecuali kalau ikut flash sale, kalau flash sale itu biasanya kita turunkan harga tuh biasanya di atas 50% dari harga jual biasa. Jadi kalau promosi yang biasa yang ditawarkan oleh masing-masing marketplace itu harganya ya bisa kita turunkan tuh antara 5 sampai 20%. Kalau kayak di Bukalapak itu rata-rata kalau kayak promo mereka udah suggested price-nya untuk promonya itu biasanya tuh minimal 5%. 5% dari harga yang kita jual sehari-hari seperti itu. Tapi kalau kita mau kasih harga promo yang lebih besar, itu yang nggak ada masalah sih. Ini 5%. Kita harus kita hitung matang-matang dari awal bahwa kalau mungkin ada penawaran untuk promo, itu kita turunkan harga, itu tidak menjual HPP-nya, harga pokok. Jadi kita turunkan harga, tapi masih kita mendapatkan keuntungan. Kita mainnya berarti mainnya di quantity. Jadi main di quantity, makin quantity banyak terjual, itu peluang untuk mendapatkan keuntungannya lebih besar karena kita main di quantity seperti itu. Ini ada pertanyaan, kalau kita pertanyaan menjual dari toko lain, apakah ketentuan berupa yang bisa kita dapatkan? Nggak ada, kita mau naikin 100% juga untungnya sih nggak ada masalah. Jadi kalau kita mau menjual dari toko lain namanya dropshipper tadi, kita mau naikin, banyak kok produk saya tuh dinaikin tuh sama orang tuh sampai 100% tuh laku juga ternyata di mereka. Jadi kalau mereka mau beli yang lebih mahal, pas kebetulan dapat di toko yang lain,
ya itu rezeki dari pemilik toko gitu. Jadi mau naikin lebih banyak juga nggak ada masalah. Terus kalau kita mau naikin rata-rata cuma 25% juga nggak ada masalah. Jadi banyak, kalau mau sih yang normal-normal aja sih, ya 25% lah dari harga yang sebelumnya. Jadi ya itu harga yang ya bisa dijangka mendapatkan keuntungan 25%. Biasanya kalau di page itu ya nggak banyak-banyak juga sih keuntungannya mereka dapatkan di fashion yang penjual langsung. Kalau di elektronik itu cukup kecil. Kalau kayak di HP itu mereka mendapatkan keuntungan tuh sekitar 5%, 3%, 5%. Karena harganya kalau di elektronik harganya kan rata-rata tinggi, ada 2 juta, 3 juta, 5 juta. Jadi dengan nilai keuntungan 5% aja, kalau 5 juta kan udah lumayan 150.000. Tapi kalau kayak di fashion itu keuntungan 20%, 25% itu masih di angka yang wajar. Jadi jadi untungnya nggak terlalu besar juga karena kan intinya kita tidak mengeluarkan modal. Kalau di dropshipper yang kita lakukan hanya mengcopy konten dengan foto. Nanti semua biaya pengiriman dan lain-lainnya, aktivitas lainnya itu dikirim dari toko yang kita jadikan induk untuk dropshippernya. Kita hanya membutuhkan waktu mengambil fotonya aja dengan konten dan kita ya mempromosikan produk kita. Itu seperti itu aja sih. Ada yang lain? Masih ada yang ingin menanyakan, teman-teman? Kalau sudah tidak ada yang bertanya, mungkin kita lanjut di seri keempat kali ya, Mas ya, di minggu depan. Ya, Mas? Ya, kalau belum ada yang lain, mohon kalau yang belum punya toko, ya buatlah toko dulu gitu. Buat toko dulu supaya bisa dipraktekkan. Anggap aja sebagai media praktek dulu. Jadi media praktek, terus toko kita dikenal, produk kita dikenal. Ya intinya nih ada dari sofa. Berarti yang pertama adalah produk kita dikenal dulu, ya benar. Jadi yang produk kita dikenal dalam arti kita harus menciptakan traffic. Karena gini, kayak di masing-masing marketplace itu penjualnya kan ada ratusan ribu penjual. Kalau kita tidak bisa menciptakan traffic, tidak bisa dikenal oleh sistem pencari, mana mungkin gitu toko kita akan bisa ditemukan oleh orang lain. Bahkan toko baru, kita tulis nama toko kita pun biasanya itu tidak akan ketemu gitu kalau toko-toko baru itu. Misalnya sekarang toko kita namanya sofa fashion misalnya, sofa fashion baru buka, belum pernah ada yang klik, kita tulis sofa fashion, nggak akan ketemu tuh sofa fashion di mesin pencari itu. Karena dia belum terekam di sistem pencarinya. Makanya kalau bisa kita ciptakan traffic, banyak yang mengklik produknya, banyak yang mengklik tokonya, maka pas kita tulis sofa fashion, maka itu akan muncul nanti nama tokonya seperti itu. Jadi tanpa traffic itu akan sulit untuk menciptakan penjualan. Seperti itu aja. Ya, ada yang lain? Ya. Tadi siapa tuh? Buka ininya, buka mikrofon. Kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, mungkin saya akan tarik kesimpulan pada pelatihan seri ketiga ini ya teman-teman. Oke. Dalam gebrakan 30 hari pertama berjualan online itu, membangun traffic sangat penting. Kuncinya, promosikan ke orang terdekat. Karena semakin banyak orang mengunjungi, makin banyak juga yang terekam di marketplace dan makin mudah marketplace kita ditemukan. Jangan lupa posting di sosial media kita, manfaatkan promosi yang ditawarkan marketplace seperti flash sale, dan gunakan iklan berbayar. Terima kasih kepada
teman-teman sahabat Yeci yang telah bergabung dalam pelatihan bisnis online bersama Yeci seri ketiga, gebrakan 30 hari pertama berjualan di bisnis online. Untuk mengakhiri seri ketiga ini, mari kita mendokumentasikan pelatihan kita ini dengan berfoto bersama. Boleh teman-teman untuk mengaktifkan videonya untuk diambil fotonya sebentar. Oke, untuk seri selanjutnya akan dilaksanakan pada tanggal 29 Juni, hari Senin yang bertemakan apa benar bisnis bisnis online susah berkembang pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat ya teman-teman.